Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiur Budi Tiawan Parinta, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia dengan NIM 240 20 10 20 264. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis standar dan strategi keamanan informasi di lingkungan kantor saya, yakni KPP Pratama Pangkal Pinang, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam era digitalisasi pelayanan publik, perlindungan terhadap informasi menjadi aspek yang sangat penting ya, terutama di instansi pemerintah, yakni KPP Pratama Pangkal Pinang yang mengelola data sensitif wajib pajak. Nah, seiring dengan implementasi Cortex Administration System atau Cortex, DJP melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Nah, hal ini membawa tantangan baru dalam aspek keamanan informasi karena meningkatnya kompleksitas sistem dan potensi risiko cyber. Nah, oleh karena itu, penerapan standar keamanan informasi yang kuat serta strategi mitigasi risiko yang komprehensif menjadi hal yang mutlak untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perpajakan. Nah, selanjutnya penerapan standar keamanan informasi. Nah, di KPP Pratama Pangkal Pinang, standar keamanan informasi yang diterapkan merujuk pada ISO atau IAC 27001 tahun 2013 yang merupakan standar internasional dalam pengelolaan keamanan informasi. Nah, prinsip dasar yang dipegang adalah confidentiality untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak, lalu integrity agar data tidak dimodifikasi tanpa otorisasi, dan availability, yakni memastikan sistem perpajakan tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, selain itu, kami juga tunduk pada regulasi nasional seperti UU ITE dan PP 71 tahun 2019. Nah, dalam praktiknya, DJP menerapkan pengendalian akses berbasis peran, autentikasi ganda, dan audit trail otomatis, sehingga setiap aktivitas dalam sistem terekam dengan baik. Nah, pengamanan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga dikoordinasikan dengan BSSN sebagai lembaga yang berwenang menangani keamanan cyber nasional. Nah, selanjutnya kita ke strategi keamanan informasi. Nah, dalam konteks implementasi perpajakan Cortex yang saat ini menggunakan CTAS atau Cortex System Administration, strategi keamanan informasi harus dirancang secara menyeluruh karena sistem ini memusatkan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital. Yang pertama, dari sisi manajemen akses dan identitas, kita menggunakan multi-factor authentication atau MFA, kontrol akses berbasis peran atau RBAC, dan single sign-on untuk memastikan bahwa hanya pegawai yang berwenang yang dapat mengakses sistem sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, dari sisi keamanan data, Cortex menerapkan enkripsi data baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Nah, penggunaan data masking dan pembatasan ekspor data untuk mencegah kebocoran informasi penting. Nah, ketiga, dalam hal infrastruktur jaringan, digunakan sistem seperti firewall, segregasi jaringan, dan serta IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan secara dini. Keempat, semua aktivitas dalam sistem dicatat melalui audit trail otomatis dan dimonitor secara real time menggunakan sistem SIEM, Security Informational and Event Management. Nah, jika terjadi insiden, koordinasi dilakukan dengan tim CSIRT, DJP, dan BSSN. Nah, kelima, dari sisi keamanan, aplikasi Cortex diuji secara berkala terhadap kerentanan seperti SQL, injection, SSS, dan lainnya, serta dikembangkan menggunakan prinsip SSDLC untuk memastikan keamanan sejak awal proses pengembangan. Dan yang terakhir, aspek yang sangat penting adalah kesadaran dan budaya keamanan informasi pegawai terus diberikan pelatihan berkala, simulasi serangan seperti phishing, serta dilakukan sosialisasi dan kampanye internal untuk membangun budaya kerja yang sadar akan keamanan. Nah, ini ada quotes, teknologi bisa mengubah sistem, tapi keamanan informasi yang menjaga kepercayaan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.